Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya percaya kita semua tetap kuat karena Tuhan. Mari hari ini kita kembali menyatukan hati untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Amos pasalnya yang kelima, mulai dari ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir." Bapak Ibu, dalam hal ini kita harus mempelajari firman Tuhan dengan cermat. Karena kalau tidak, maka kita bisa saja menilai salah tentang apa yang dicatat di dalam firman Tuhan. Dalam ayat ini kita belajar untuk bagaimana Tuhan betul-betul berkenan kepada sebuah peribadatan. Bapak Ibu, ibadah itu sangat penting. Ya, kita masih ingat salah satu Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, dari jajahan. Satu alasan supaya mereka bisa beribadah. Dan itulah yang Tuhan mau. Ibadah itu sangat penting Bapak Ibu. Karena pada saat kita ibadah, kita sedang mempersatukan hati kita dengan Tuhan. Kita sedang sungguh-sungguh untuk mendengarkan dan belajar tentang bagaimana kita hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Beberapa hal Tuhan mengecam. Yang pertama Tuhan katakan Tuhan tidak suka dengan perkumpulan rayamu. Apakah Tuhan tidak menyukai kalau orang berbondong-bondong beribadah? Tentunya itu tidak benar. Ya, kita harus mengerti bahwa Tuhan suka jika umat-umat Tuhan betul-betul dengan segenap hati, dengan sukacita mereka datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan suka sekali. Lalu di dalam pembacaan ayat firman Tuhan kita hari ini dikatakan Tuhan bilang bahwa Tuhan tidak suka dengan persembahanmu. Wah, Bapak Ibu, apakah Tuhan tidak peduli dengan korban persembahan kita? Saya masih ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus membawa murid-muridnya dan mengajar tentang sesuatu, bicara tentang apa yang dilihat di dalam peribadatan. Dan salah satu yang Tuhan ungkapkan itu adalah persembahan dari seorang janda. Persembahan yang kelihatannya sangat-sangat tidak terlalu berarti karena begitu kecil nominalnya. Ketika seorang janda dia mempersembahkan hartanya yang mungkin kalau dilihat oleh orang lain, orang-orang yang lebih kaya, mereka yang mungkin hidupnya lebih mapan dari ibu ini, mungkin mereka berkata, "Aduh, kok ngasih sama Tuhan kayak gitu sih?" Tapi Tuhan mengajar di situ, siapakah persembahan yang betul-betul diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu ternyata ibu ini memberi dari apa yang dia miliki. Betapa Tuhan itu maha tahu Bapak Ibu. Dan dari pengajaran ini kita bisa memahami bahwa Tuhan juga memperhatikan persembahan kita. Jangan kita bermain-main dengan korban, dengan pemberian kita kepada Tuhan. Karena apa yang kita lakukan semua diperhatikan oleh Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu, semuanya harus dilakukan dari hati yang baik.
Tuhan tidak mengajar kita kikir. Tuhan tidak mengajar kita untuk tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan juga tidak mengajar kita untuk nggak usahlah kita saling memberi. Ini kan orang ini, apalagi nih zaman sulit. Bapak ibu saudara sekalian, Tuhan mengajar kepada kita supaya kita tetap saling memberkati. Tapi Tuhan juga tidak meminta kita melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Lakukan seperti seorang ibu ini, ketika dia datang kepada Tuhan, dia beri apa yang dia punya. Meskipun mungkin dinilai oleh orang mungkin itu tidak berarti. Tidak perlu kita mencari penilaian manusia. Lakukan segala sesuatu yang Bapak Ibu dengan saya bisa lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan Bapak Ibu, jadi dalam hal ini kita harus mengerti segala apa yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu korbankan. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada satu saat saudara memberkati sebuah pekerjaan Tuhan. Ingat, semua itu tetap diperhatikan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, bukan berarti bahwa Tuhan tidak menyukai setiap persembahan kita. Bukan seperti itu. Bahkan hal yang lain Tuhan katakan, stop. Aku ndak mau dengar nyanyianmu gabus kecapi, wes aku ndak mau dengar. Apakah Tuhan tidak suka dengan pujian umatnya? Tentunya itu bukan pengertian yang benar. Kenapa sampai Allah berkata demikian? Ya Bapak Ibu ingat, Alkitab katakan Allah hadir di tengah pujian umatnya. Jadi Tuhan senang ketika saudara suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Tuhan suka. Itulah sekelumit sebuah ibadah di mana di dalamnya, dalam ibadah itu ada pertemuan, ada perhimpunan, di mana di dalamnya ada korban ucapan syukur. Di dalam ibadah itu juga ada yang namanya pujian dan penyembahan. Tapi ingat, begitu jelas Tuhan memberikan kepada kita pengertian bahwa semua itu menjadi layak di hadapan Tuhan kalau disertai dengan tindakan atau sikap yang benar. Makanya Tuhan katakan, biarlah keadilan bergulung-gulung dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Itu sebuah pengertian bahwa Tuhan suka hidup kita ada di dalam kebenaran. Bapak Ibu, bicara hidup dalam kebenaran itu bukan berarti kita hidup benar hanya hari Minggu. Oh, kita hidup benar pada waktu di gereja, waktu kita melayani, bukan. Tetapi kehidupan yang benar yang Tuhan nilai adalah di setiap aspek perjalanan hidup kita. Di setiap langkah perjalanan hidup kita itu Tuhan memperhatikan. Apakah ketika Bapak Ibu ada di tempat pekerjaan, ada di dalam rumah, apapun yang Bapak Ibu lakukan, mata Tuhan melihat saya dengan saudara. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, lakukan segala sesuatu dengan benar. Hiduplah dalam kebenaran sehingga ibadah kita hari ini benar-benar berkenan kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, hari-hari ini beberapa gereja sudah mulai membuka ibadah-ibadah kembali, meskipun tetap kita harus menjaga kesehatan, kita harus mengikuti protokol yang sudah pemerintah tetapkan. Tapi saya percaya Bapak Ibu, Tuhan itu akan selalu melindungi dan menjagai kita. Kerjakan semuanya dengan segala ketaatan dan beribadahlah dengan penuh sukacita. Puji Tuhan.